Sampurasun Wilujeng tepang deui di channel Sunda Hyang, Sunda Hirup Urang Sarerea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Kali ini Sunda Hyang channel mengunjungi Anda kembali, para penonton setia yang selalu menantikan update-update dari Sunda Hyang channel. Kali ini Sunda Hyang channel akan sedikit mengangkat materi yang berkaitan dengan pendidikan. Salah satunya adalah mungkin ahli geografi. Kalau sekarang ini seorang ahli geografi adalah sebutannya pada masyarakat Sunda tempo dulu adalah bujangga gitu. Dan yang terkenal pada saat zaman Pajajaran adalah Bujangga Manik. Nah, Bujangga Manik pada masa Pajajaran beliau itu boleh dikatakan keliling Pulau Jawa, bahkan nyampe ke Pulau Bali. Sesuatu yang luar biasa hebat ketika itu. Bisa kita bayangkan sarana transportasi yang ada itu seperti apa. Tapi ternyata gitu, transportasinya ya kita walau alam nggak tahu, mungkin kuda, mungkin atau apa. Tapi dia mampu mencatat semua detail Pulau Jawa sampai ke Pulau Bali. Itu Bujangga Manik itu. Ini julukan juga, nama aslinya nanti saja kalau kita membahas masalah-masalah tentang Pajajaran gitu. Ini hanya ilustrasi saja bahwa masyarakat Sunda mempunyai seorang ahli ilmu bumi atau ahli geografi, yaitu Bujangga Manik. Nah, berikutnya lagi nih. Berikutnya lagi. Ada yang disebut Biapari. Diarahkan semua. Diarahkan semua untuk mencapai Biapari itu apa? Ternyata masyarakat Sunda mengenalnya waktu itu adalah seorang ahli keuangan atau ahli perbankan. Bayangkan saja, kita disebut animisme, dinamisme, tapi ternyata masyarakatnya sudah menyebut kepada seseorang sesuai dengan keahliannya tadi. Ada Brahmana, ada Bujangga, dan sekarang Biapari. Biapari itu adalah seseorang yang menguasai tentang keuangan, mungkin perbankan sekarang. Berarti pada masa tempo dulu itu perdagangan ini bukan lagi barter, tapi sudah ada yang namanya keuangan. Masyarakat Sunda tempo dulu itu sudah mengenal uang. Jadi Biapari itu adalah seseorang yang memiliki keahlian mengelola keuangan gitu. Bayangkan saja, kita mengenal atau kita pengetahuan kita tidak nyampe ke sana. Apakah betul gitu masyarakat Sunda itu tidak tahu atau tidak mengenal yang namanya uang? Ternyata dari catatan-catatan ini sudah ada yang disebut Biapari gitu, yaitu orang yang menguasai bidang keuangan atau ahli perbankan pada saat ini gitu. Itu antara lain bidang keuangan. Jadi kita mengenal ternyata masyarakat Sunda itu sudah paham betul bahwa pendidikan itu berdasarkan minat, sehingga kompetensinya tidak perlu lagi disangsikan gitu. Karena sudah jelas sekali gitu. Sudah jelas sekali bahwa keahlian seseorang itu harus sesuai dengan minatnya.
dengan kemampuannya gitu, dengan kemampuannya, sehingga tidak aneh tatanan masyarakat Sunda tempo dulu itu sangat teratur sekali gitu, sangat teratur sekali. Makanya lamun disebutkan animisme, dinamisme itu tenteingan pisan, sangat tenteingan gitu, sangat tenteingan gitu, dan orang tidak belajar atau tidak mau mengetahui karuhunnya, kehidupan karuhunnya tempo dulu itu seperti apa gitu. Itu antara lain salah satu gelar yang disematkan kepada orang yang menguasai ilmu keuangan. Mungkin, nah ini gelar yang dipakai gitu, gelar yang dipakai dan masih digunakan sampai saat ini adalah dalang. Dalang itu ternyata sebuah gelar juga gitu. Dalang itu gelar. Dalang ini memang seorang yang luar biasa. Dia menguasai berbagai disiplin ilmu. Seperti yang kita kenal sekarang, dia itu menguasai ilmu agama, ilmu sosial kemasyarakatan, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan segala macam keilmuan itu ada pada dalang gitu. Jadi sebutan dalang ini adalah sebuah gelar. Dalang itu adalah gelar ternyata gitu. Padahal kita menyebutnya, masyarakat kita sekarang ini mungkin profesi ya, lebih dekat ke profesi. Padahal ternyata itu adalah sebuah gelar yang luar biasa. Gelar ternyata dalang itu. Itu antara lain gelar yang masih dipakai pada saat ini, yaitu kita mengenalnya adalah dalang. Berikutnya lagi mungkin yang masih dipakai pada saat ini adalah pandai, pandai gitu, pandai gitu. Jadi dia itu seseorang yang menguasai bidang logam, bidang metal, mengolah metal. Jadi dia itu punya keahlian untuk mengolah materi atau bahan logam, sehingga disebutlah seorang yang pandai gitu, pandai, sehingga disebut mereka itu ahli gitu, ahli dalam mengolah logam, mengolah materi metal. Sebutannya adalah pandai gitu. Berikutnya lagi nih, mengenal lagi Mangkubumi. Apa itu Mangkubumi? Itu kita mengenal Mangkubumi itu adalah pangeran atau sultan Mangkubumi. Itu mungkin di daerah Wetan, sultan disebut seorang yang Mangkubumi. Padahal masyarakat Sunda menyebutkan atau memakai gelar tersebut kepada seseorang yang menguasai tentang ilmu ukur. Aduh, bayangkan gitu, pada masa dulu itu masa zaman zaman apa itu, masyarakat Sunda sudah mengenal tentang ilmu ukur mengukur, sehingga ada gelarnya, ada sebutannya, yaitu Mangkubumi. Mungkin kalau di akademik gitu, di ITB yang mengeluarkan atau mewisuda ahli ilmu ukur adalah bidang geodesi gitu. Lulusan geodesi itu ahli ilmu ukur. Tapi di Sunda, di masyarakat Sunda tempo dulu itu disebutnya adalah Mangkubumi.
orang-orang yang menguasai bidang pengukuran. Bayangkan saja gitu, masyarakat yang animisme, dinamisme, tapi sudah menguasai ilmu ukur, kan luar biasa sekali gitu. Kita aja yang sekarang gitu, yang berpendidikan modern, untuk bidang ukur mengukur ini sering kali kesulitan gitu, seringkali kesulitan. Tapi ternyata masyarakat Sunda tempo dulu sudah tidak aneh dengan ilmu ukur, sudah tidak aneh dengan ilmu ukur, karena mereka sudah menguasainya gitu, sudah menguasai tentang ilmu ukur. Berikutnya lagi nih, yang mungkin yang suka ke Purwakarta sudah tidak asing lagi dengan marangi. Marangi itu apa? Ternyata kalau di masyarakat Sunda tempo dulu, mereka itu adalah ahli ukir, ahli mengukir, ahli mengukir kayu, mengukir batu, mengukir logam. Sebutannya adalah marangi. Tapi kalau masyarakat Sunda sekarang ingat marangi ya ingat sate gitu. Ingat sate marangi gitu di daerah Purwakarta. Antara lain itu gitu. Masih dipakai mungkin saja gitu. Marangi di sana itu sebenarnya adalah tempat berkumpulnya ahli-ahli ukir pada zaman dulunya gitu. Itu antara lain. Kita mengenal marangi sekarang ini ya sate marangi gitu. Padahal ternyata itu adalah keahlian tentang ukir mengukir. Yang menariknya lagi gitu, yang menariknya lagi adalah tentang palintang. Nah, palintang, apa itu palintang? Ternyata palintang itu seorang astronomi. Bayangkan, masyarakat Sunda tempo dulu sudah mengenal ilmu astronomi, dan gelarnya adalah orang yang menguasai bidang astronomi itu adalah palintang. Palintang sekarang ini mungkin kita mengenal atau mengetahui nama palintang itu adalah sebuah tempat atau sebuah daerah di antara Lembang ke arah timur, Maribaya ke sana. Itu ada yang disebut daerah Palintang. Dekatlah kalau Gunung Manglayang, Bandung sebelah timur berarti. Kalau dari Bandung agak ke timur sedikit, terus ke utara. Di situ ada yang namanya Palintang. Apakah mungkin gitu di situ itu di Palintang itu tempat berkumpulnya ahli-ahli astronomi? Nah, itu kan pertanyaan buat kitanya itu di situ. Apakah betul gitu? Apakah memang di sana itu tempat menghitung pergerakan bintang, bulan, matahari, dan bidang-bidang astronomi yang lainnya, sehingga daerahnya disebut dengan Palintang. Jadi Palintang itu adalah seseorang yang menguasai bidang astronomi, bidang perbintangan. Bayangkan saja masyarakat kuno tempo dulu sudah tahu atau sudah mengetahui, mengenal bidang astronomi. Bagaimana disebut animisme dan dinamisme, astronomi saja sudah diketahui. Jadi ya kita akan berpikir ulang, berpikir balik bahwa masyarakat Sunda tempo dulu itu sudah menguasai berbagai bidang disiplin ilmu dan sudah ada gelarnya juga
gitu, meskipun gelar tersebut bukan keluar dari akademi gitu, bukan dari universitasnya atau tempat belajarnya, alam lingkungannya gitu, yang menjadikan mereka orang-orang menguasai sebuah keilmuan. Nah gitu, itu antara lain orang yang menguasai bidang astronomi disebut dengan sebutan palintang gitu. Berikutnya lagi adalah pandita. Nah ini menarik gitu. Kita mengenal mungkin pandita itu dekat dengan pendeta. Padahal pandita itu di masyarakat Sunda tempo dulu adalah seseorang tukang dakwah. Nah, jadi orang yang suka dakwah, orang yang suka ngomongin tentang keagamaan, itu sebutannya adalah pandita. Bayangkan saja, jadi pernyataan-pernyataan tadi yang mengecilkan atau menyudutkan masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara, terbantahkan semua. Kok disebut animisme, disebut dinamisme, ternyata sudah ada loh gelarnya pandita. Pandita itu tukang dakwah, tukang ceramah, tukang memberitahu tentang masalah-masalah keyakinan. Nah, keyakinan atau agama itu sudah mereka kuasai, sudah mereka kenal. Bagaimana disebut menyembah berhala, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah gunung, itu kan terbantahkan semua gitu kalau kita mempelajari sejarah kebudayaan gitu. Tapi kembali lagi gitu, karena sekarang di dunia ini orang berlomba-lomba untuk menguasai kebudayaan, jadi tidak heran budaya lokal kita, padahal yang sudah kita ketahui adalah sebuah kearifan, sebuah lokal jenius, disudutkan dengan predikat-predikat yang mengerdilkan gitu. Coba saja bayangkan masyarakat Sunda tempo dulu sudah mengenal apa yang disebut sebagai tukang dakwah, tukang ceramah, sudah kenal mereka itu. Jadi kan yang disampaikan itu tentu tentang keyakinan, tentang bagaimana manusia Sunda berinteraksi dengan yang menciptakannya gitu. Masyarakat Sunda, masyarakat Nusantara tempo dulu itu sudah mengetahui bahwa di luar dirinya ada yang lebih berkuasa dan dirinya ada yang menciptakan. Nah ini disampaikanlah hal-hal seperti ini oleh yang disebut pandita gitu, oleh yang disebut pandita. Artinya pandita itu mengajarkan atau menyampaikan bagaimana manusia Sunda berinteraksi dengan yang menciptakannya, dengan sesama manusia Sunda, dengan alam lingkungannya gitu, supaya kehidupan yang dijalaninya menjadi selaras gitu. Nah, itu antara lain bidang keagamaan dikuasai oleh yang disebut dengan pandita gitu. Nah ini untuk ahli komunikasi. Nah,
Sekarang ini kan zamannya zaman komunikasi. Orang sudah dari berbagai istilahnya pelosok ke pelosok sudah saling berkomunikasi, saling berinteraksi melalui sarana komunikasi yang ada gitu. Padahal pada saat tempo dulu pun masyarakat Sunda sudah ada yang menguasai bidang komunikasi tersebut. Apa itu? Nah, ternyata orang yang menguasai bidang komunikasi disebut dengan atau mendapat julukan, mendapat gelar pratanda. Nah, pratanda itu adalah orang yang menguasai bidang komunikasi gitu. Pratanda sebutannya. Berikutnya lagi, nah ini yang cenderung dalam tanda petik disudutkan juga gitu, atau digimanakan supaya keahlian tersebut bertentangan dengan keyakinan gitu, atau dalam bahasa sederhananya dimusrikan. Ini ada ahlinya, ternyata masyarakat Sunda mengenal tentang keahlian mengenai ilmu gaib. Udah ada ternyata gitu dari semenjak dulu gitu. Dari semenjak dulu masyarakat Sunda mengenal keilmuan dan orang-orang yang menguasai ilmu gaib. Ada julukannya, ada gelarnya. Apa itu gelarnya? Ternyata bukan dukun, bukan paranormal, bukan ahli spiritual, bukan apa-apa. Ternyata sebutannya atau julukannya atau gelarnya adalah permana. Nah, permana itu ahli gitu, orang yang menguasai ilmu gaib gitu. Jadi bukan hanya ilmu lahiriah, masyarakat Sunda tempo dulu itu ilmu gaib pun sudah dipelajari gitu. Sudah dipelajari dan sebutannya adalah permana gitu. Permana. Nah, jadi permana itu adalah orang yang menguasai tentang kegaiban gitu. Berikutnya lagi, ini satu lagi, banyak sebenarnya gitu. Banyak sekali keahlian-keahlian yang berkembang di masyarakat Sunda gitu. Nah, apa yang disebut, nah negara kita ini kan, negara Nusantara ini dikatakan sebagai negara maritim. Nah, tentu bidang ini pun tidak lepas untuk dipelajari, bagaimana tidak penting penguasaan terhadap kelautan ini atau kemaritiman ini. Karena kalau tidak dikuasai tentang kelautannya, tentang kemaritimannya, Nusantara ini atau masyarakat Sunda ini bisa terpecah-pecah. Karena ya Nusantara ini kan terdiri dari ribuan pulau. Artinya harus ada keilmuan tentang kemaritiman, tentang kelautan. Dan orang yang menguasai bidang maritim tersebut disebut dengan uhawang. Uhawang atau pahawang itu adalah orang-orang yang menguasai bidang kelautan, baik kelautan secara sumber daya, baik kelautan secara pertahanan gitu. Jadi orang sangat menguasai tentang laut, tentang maritim, pahawang ini. Mungkin
perubahan katanya itu sekarang ini dengan sebutan bawang gitu. Padahal dulu itu ya disebut pahawang atau puhawang, orang-orang yang menguasai bidang keilmuan maritim. Luar biasa sekali gitu. Masyarakat Sunda tempo dulu sudah mempelajari ilmu kelautan yang memang kompleks sekali, sangat kompleks sekali itu tentang laut itu. Tapi demi keutuhan negara, demi keutuhan Nusantara, otomatis masyarakat Nusantara ini, masyarakat Sunda ini harus menguasai laut gitu, harus dikuasai lautnya. Antara lain mereka-mereka yang menguasai bidang kelautan itu adalah sebutannya adalah puhawang. Satu lagi nih, banyak sebenarnya gitu, banyak. Ada ahli ekonomi, ada ahli peraturan atau undang-undang, ada ahli ilmu purbakala. Nah, kepurbakalaan pun ternyata ada ilmunya, ada orang yang menguasainya, dan ada gelarnya, Jadi ya masyarakat Sunda tempo dulu itu melaksanakan pendidikan ini berbasis, kalau kita sederhanakan, berbasis kompetensi. Jadi sesuai dengan minat dan kemampuannya mendidik orang itu, sehingga ya sikap profesionalismenya ya tidak diragukan lagi, boleh dikatakan disebutkan seperti itu. Kembali sebelum melanjutkan bahasan, mungkin tinggal sedikit lagi yang akan kita contohkan gitu mengenai gelar-gelar yang ada di masyarakat Sunda tempo dulu. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Caranya sangat gampang, sangat simpel. Tinggal pencet atau tekan saja tulisan subscribe-nya, Anda sudah mensubscribe gitu. Itu antara lain, kita lanjutkan sedikit lagi saja, yaitu apa yang disebut dengan, nah ini nih yang relevan sekali nih, relevan sekali tentang kehidupan manusia. Nah, kehidupan manusia ini kan tidak bisa lepas dari yang namanya ekonomi gitu. Entah ekonomi mikro, ekonomi makro, ekonomi apa gitu. Masyarakat Sunda tempo dulu sudah mengenal ilmu ekonomi gitu. Ya pastilah tadi disebutkan di atas bahwa Biapari itu orang yang menguasai bidang keuangan, bidang perbankan. Tentu aktivitas keuangan ini tidak bisa lepas dari ekonomi. Nah, sebutannya apa gitu ahli ekonomi ini? Ternyata ahli ekonomi itu disebut dengan tohaan. Nah, tohaan itu seseorang yang menguasai bidang ekonomi, gelarnya adalah tohaan. Nah, tadi disebutkan ada ahli undang-undang, ahli peraturan, itu disebut dengan UPA. Nah, berikutnya lagi tadi disebutkan juga ahli purbakala. Nah, purbakala pun bidang kepurbakalaan sudah dipelajari gitu. Jadi sebutannya adalah ureti. Nah, untuk bidang purbakala sebutannya ureti. Maaf saudara-saudara, ini agak sedikit terganggu dengan masalah mic
mic-nya ini pakai mic yang baru, jadi ternyata agak berbeledakan gitu. Itu antara lain yang dapat disampaikan tentang materi besarnya adalah bidang pendidikan. Adapun subjudulnya adalah tentang gelar, baik gelar akademik dan gelar-gelar yang ada di masyarakat Sunda tempo dulu gitu. Jadi jangan menyederhanakan atau meremehkan masyarakat Sunda. Ternyata masyarakat Sunda itu sudah lebih dulu menguasai berbagai bidang disiplin ilmu. Hanya kita karena dijajah atau pemerintahan Hindia Belanda gitu, sehingga gelar akademik lah yang lebih dikedepankan. Padahal keahlian-keahlian yang lain pun di masyarakat Sunda, di masyarakat Nusantara itu sudah ada gitu, dan sudah mereka kuasai gitu. Tinggal bagaimana kita masyarakat yang hidup di zaman sekarang dan ke depan memaksimalkan kembali, membuka kembali lembaran-lembaran catatan kehidupan masyarakat, kehidupan karuhun tempo dulu. Ternyata mereka itu keilmuannya sudah sangat akademis gitu, sudah sangat akademis sekali gitu kalau dinilai secara akademik sekarang ini. Karena ternyata mereka itu sudah melakukan pendidikan sesuai dengan kompetensinya, sesuai minat, sesuai bakat, sesuai kemampuannya, sehingga begitu terjun ke masyarakat ya tidak ada benturan gitu, karena keahlian atau keilmuannya sudah bisa diterapkan langsung, sudah tidak diragukan lagi. Beda dengan sarjana yang menyandang gelar akademik sekarang ini, 1-2 yang siap kerja, 1-2 yang siap tempur, yang selebihnya adalah masih diragukan kompetensinya gitu. Barangkali itu saja yang dapat disampaikan mengenai gelar akademik oleh Sundahian Channel. Semoga apa yang disampaikan ini dapat menjadi trigger, dapat membuka wawasan kita tentang pendidikan yang diterapkan oleh masyarakat Sunda tempo dulu, yang sedemikian tingginya gitu, yang sedemikian baiknya gitu, untuk perbaikan kehidupan bangsa ke depan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.